Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernisa akan menjelaskan materi bab 6 yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Subpokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian warga negara, yang kedua pengertian hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga pengertian hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan instruksional yaitu mahasiswa mampu memahami konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Mahasiswa mampu menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara serta mahasiswa mampu melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, Homo homini lupus atau manusia memangsa manusia, untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar tercipta kehidupan yang dinamis. Pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain itu peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dalam dipahami sebagai hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lainnya, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945 meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Pada tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan yang terakhir pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J, yaitu hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, hak asasi ekonomi, hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu mendapatkan pendidikan, pengembangan kebudayaan, hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan, hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan dan pengembangan budaya, hak asasi politik, memilih, dipilih, dan berorganisasi, serta hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum, dan pemerintahan. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31, yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, dan taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pandangan para pemikir, kaum pluralis, masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Kaum Marxis, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Kaum sintesis, yaitu menyatukan dua pandangan di antara kata kunci, struktur atau negara, untuk teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.